Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di minggu ketiga di bulan ini, tepatnya Minggu 18 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat-Nya yang luar biasa. Amin. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat besar di antara kita. Persiapkan dirimu dengan baik, terlebih ketika kebenaran firman akan diberitakan. Ketahuilah Tuhan akan membicarakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada saudara hari ini, dan bawalah hidupmu, penyembahan dan persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 6 hari bersama kitab Galatia. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Galatia pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, menghadirkan Kristus dalam kehidupan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia menyebutkan bahwa secara lahiriah dirinya adalah orang Yahudi, bukan bangsa asing yang dianggap sebagai orang berdosa. Namun ia tidak mengandalkan status lahiriah itu, karena bagi dia yang terutama adalah percaya kepada Yesus dan meneladani hidupnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebutkan bahwa hidupnya bukan lagi oleh dirinya sendiri, karena Kristuslah yang hidup di dalamnya. Paulus terlahir sebagai Yahudi, di mana kehidupan lapangnya dikuasai oleh ketundukan kepada hukum. Namun dalam hidup barunya, Kristuslah yang berkarya melalui dirinya. Saudara, menjadi orang Kristen adalah menjadi pengikut Kristus, amin. Secara lahiriah, kehidupan kita sama saja dengan orang lain yang sama-sama mengalami kelemahan manusiawi dan sama-sama melakukan kebaikan. Bahkan bisa saja orang yang tidak mengenal Kristus justru melakukan kebaikan yang lebih besar dibandingkan kita. Namun, perhatikan baik, penghayatan utama iman orang Kristen adalah segala yang dilakukan, termasuk perbuatan-perbuatan baik, tidak bisa dianggap sebagai pencapaian pribadi. Semua itu dilakukan karena Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Kristus hidup dan berkarya melalui diri kita. Kristus hidup dan berkarya melalui setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita hadirkan Kristus setiap saat melalui perkataan dan perbuatan kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Sadarilah bahwa keselamatan yang kita punya pun adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Karena itu, hiduplah dengan baik. Lakukan pekerjaan, kegiatan sehari-hari dengan menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Karena saat ini, setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pemilik kehidupan kita sepenuhnya adalah Kristus sendiri. Izinkan Tuhan mengendalikan hidupmu, izinkan Tuhan berkarya melalui hidupmu, sehingga namanya dipermuliakan atas hidupmu, dan lihatlah berkat-berkat sorgawi, kemurahan dan kemuliaan yang jauh lebih besar akan dinyatakan dalam hidupmu setiap waktu. Amin. Terlebih jika hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, mari kita tunjukkan Kristus hidup di dalam kita. Jika Kristus hidup di dalam kita, maka kegairahan rohani untuk beribadah, kegairahan rohani untuk bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan, kegairahan rohani untuk memuji dan memuliakan Allah, kegairahan rohani untuk mendengarkan firman Tuhan dan tunduk siap melakukannya adalah ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Karena itu, doaku seluruh sidang jemaat Tuhan hari ini siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan juga yang pelayanan, mari hadirkan Kristus di dalam pelayananmu, sehingga yang tampak dari hidupmu adalah pengurapan Allah. Biar Allah mengambil alih hidupmu menjadi alat kemuliaannya, menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang kita layani hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di minggu yang luar biasa ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang kerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, percayalah di sana penyertaan Tuhan nyata. Bagi sidang jemaat Tuhan yang setelah beribadah mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di luar rumah, kemana dan dimanapun saudara pergi, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.